Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita masih membahas tentang idkhalus surur alal muslim, yaitu membahagiakan atau menyenangkan orang muslim. Adapun dalam kesempatan yang mulia ini lebih kita khususkan tentang birrul walidain, berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Idkhalus surur alal walidain, menyenangkan atau membahagiakan kedua orang tua. Dijelaskan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah pada halaman 289 bahwasanya sahabat Ibnu Abbas berkata, "Thalathu ayatin nazalat makrunah bi thalathah la yaqbalullahu minha wahidah bi ghairi qarinatiha." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 ayat yang masing-masing pada ayat tersebut ada 2 perintah. Yang 2 perintah itu harus dijalankan secara seimbang. Artinya ketika hanya satu saja perintah yang dilakukan dan perintah yang selanjutnya tidak dilakukan, maka pahalanya tidak akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah yang pertama yaitu surah Al-Maidah ayat 92. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Allah serta taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'allah wa lam yut'ir rasul lam yuqbal minhu. Barang siapa hanya taat kepada Allah saja dan tidak pernah taat kepada Rasulullah, lam yuqbal minhu, maka pahalanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau pahalanya tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam kita melaksanakan suatu amal ibadah, di situ ada amal ibadah yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah. Artinya tidak mungkin kita hanya mengerjakan yang wajib saja kemudian meninggalkan yang sunnah. Kenapa? Karena sesungguhnya amal ibadah sunnah itu akan menyempurnakan amal-amal ibadah wajib yang telah kita lakukan. Jadi wajibnya juga kita laksanakan, adapun sunnahnya kita berusaha untuk melakukan sebanyak mungkin yang kita bisa, yang kita mampu. Kemudian firman Allah yang kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 110. Allah berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakah." Dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. "Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu." Barang siapa hanya menjalankan salat saja dan tidak pernah mengeluarkan zakat padahal dia mampu, lam yuqbal minhu, maka pahala salatnya tidak akan diterima atau tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua adalah kita menjalankan salat, kemudian ketika kita mampu untuk mengeluarkan zakat, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Karena ketika kita mampu mengeluarkan zakat, kemudian kita tidak mengeluarkan, maka salat kita tidak diterima atau tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian firman Allah yang ketiga adalah di surah Luqman ayat 14. Anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memperbanyak bersyukur kepadanya dan memerintahkan kita untuk memperbanyak bersyukur kepada kedua orang tua. Faman syakarallah wa lam yashkur walidayhi lam yuqbal minhu. Lantas barang siapa hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja dan tidak pernah bersyukur kepada kedua orang tua, maka syukur kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bentuk syukur kepada Allah yang sudah sering sekali kita ketahui adalah yang pertama asyukru bil lisan, yaitu
bersyukur dengan lisan. Artinya dengan cara kita memperbanyak berzikir pada Allah, dengan memperbanyak membaca hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hal itu dinamakan dengan cara bersyukur dengan lisan kita. Kemudian bersyukur dengan hati, yaitu meyakini bahwasanya segala nikmat, segala karunia yang kita alami, yang kita dapatkan semata-mata semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa segala nikmat, dari nikmat sehat, umur, rezeki dan lain sebagainya, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah nikmat jawarih, yaitu dengan cara kita memaksimalkan kesehatan kita, memaksimalkan anggota tubuh kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai bentuk cara bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan lisan, kemudian bersyukur dengan hati, dan bersyukur dengan jawarih, anggota tubuh. Artinya apa? Memaksimalkan kesehatan diri kita untuk lebih memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimanakah cara bersyukur kepada kedua orang tua? Dijelaskan oleh Ibnu Uyainah rahimahullah, man shalla salawatil khams faqad syakarallahu ta'ala. Barang siapa menjalankan sholat 5 waktu, maka sungguh dia sudah dicatat termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man da'a lil walidaini fi adbaris shalah faqad syakara lahuma. Dan barang siapa berdoa untuk kedua orang tuanya setelah menjalankan sholat 5 waktu, maka sungguh dia sudah dicatat termasuk orang-orang yang bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi bentuk kita bersyukur kepada Allah diantaranya adalah dengan menjalankan sholat 5 waktu. Dan bentuk yang paling ringan cara kita bersyukur kepada kedua orang tua, yaitu dengan cara mendoakan beliau berdua setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian ada beberapa kisah menarik tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Diceritakan di sini mengutip dari kitab Ihya di jilid 2 halaman 189. Hajara rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Yaman wa aradal jihad. Jadi suatu ketika ada seseorang lelaki yang berhijrah kepada Rasulullah dari Yaman, dan dia berkeinginan untuk ikut jihad bersama Nabi. Jadi laki-laki tadi dari Yaman kemudian ke Madinah, tujuannya untuk ikut jihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salam hal bil Yaman abawak. Kemudian Nabi bertanya kepada si laki-laki tadi, apakah di Yaman kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Kemudian laki-laki tadi menjawab, benar wahai Nabi. Qala hal adzina lak. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah engkau sudah meminta izin kepada keduanya? Qala la, belum wahai Nabi. Faqala alaihissalam, kemudian Nabi berkata kembali, farji' ila abawaik fasta'dzinhima fa in fa'ala fajahid wa illa fabirrahuma mastata'at. Kemudian Nabi berkata, farji', kembalilah lagi ke Yaman, minta izinlah dulu kepada keduanya. Maka jika keduanya mengizinkan engkau untuk berjihad, fajahid, maka mari berjihad bersama-sama. Wa illa, dan jika keduanya tidak mengizinkan engkau, fabirrohuma mastata'at, maka berbaktilah atau berbuat baiklah kepada keduanya. Fa inna dzalika khairu ma talqallaha ta'ala bi ba'da tauhid, maka sesungguhnya berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah hal yang paling utama setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam kisah ini bisa kita ambil sebuah pelajaran, sebuah hikmah bahwasanya Nabi Muhammad SAW sangat perhatian sekali tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, tentang pentingnya mendapatkan restu atau izin dari kedua orang tua. Bahwasanya laki-laki tadi tidak diizini oleh Rasulullah ikut berjihad bersama beliau tanpa seizin dari kedua orang tua laki-laki tadi. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan bahwasanya beliau bersabda, al ibnul bar la yadkhulun nar wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Bahwasanya seorang laki-laki yang berbakti kepada kedua orang tua tidak akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Sebaliknya, dan orang laki-laki yang durhaka kepada kedua orang tua tidak akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man mata wa huwa radin walidayhi lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajah. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan orang tuanya ridho kepadanya, maka dia bersama para nabi berada dalam 1 derajat di surga. Waman mata wa huwa aqun walidayhi lam yakun bainahu wa bainal iblis finnari illa darajah. Dan barang siapa meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia bersama iblis di neraka, yaitu dalam 1 derajat. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Ada sebuah kisah menarik yang perlu kita ambil hikmahnya, yaitu dari sahabat Abdullah bin Aufa radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu atin. Suatu ketika kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datanglah salah seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah, syabun yajudu binafsihi qila lahu qul la ilaha illallah falam yastati an yaqulaha. Ada salah seorang laki-laki yang ketika dikatakan kepadanya, katakanlah la ilaha illallah, akan tetapi dia tidak mampu mengucapkannya. Faqala, kemudian Nabi berkata, akana yusolli, apakah dia sholat? Qala na'am, ya wahai Nabi. Fanahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahadna ma'ahu fadakhala ala syab. Kemudian Nabi bersama para sahabat mendatangi laki-laki tadi. Wa qala lahu, kemudian Nabi berkata kepadanya, mentalkin laki-laki tadi, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Qala la astati. Laki-laki tadi menjawab, aku tidak bisa. Qala, kemudian Nabi berkata, walima, mengapa? Qila, kemudian ada sahabat yang berkata, kana ya'uqu walidatah. Laki-laki tadi ini, laki-laki yang tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi, dia pernah durhaka kepada ibunya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, ahayatun walidatuh, apakah ibunya masih hidup? Qalu na'am, para sahabat berkata, iya wahai Nabi. Qala ud'auha, Nabi berkata, panggilkan dia. Kemudian datanglah si ibu pemuda tadi. Kemudian Nabi bertanya, ahadza ibnuk, apakah ini putramu? Qalat na'am, iya wahai Nabi. Qala, kemudian Nabi berkata, ara'aiti law ujjijat narun 'azimah faqila laki in syafa'ti lahu khallaina anhu wa illa ahraqnahu akunti tashfa'ina lah. Nabi berkata, apakah kamu ingin laki-laki ini saya bakar dengan api yang membara? Jika engkau mengizinkan, akan saya bakar. Tapi jika engkau memaafkan putramu, aku tidak akan membakarnya dengan kayu bakar. Apakah engkau memaafkan dia? Qalat, ya Rasulullah, idzan ashfa. Kemudian
si perempuan tadi, ibunya berkata, "Wahai Rasulullah, kalau begitu aku mengampuni dia." Qala, kemudian Nabi berkata, "Fa ashhidi Allah wa ashhidini annaki qad radaiti anhu." Bersaksilah kepada Allah dan bersaksilah kepadaku bahwasanya engkau telah meridhoi putramu. Kemudian si ibu tadi berkata, "Allahumma inni ushhidu rasulaka anni qad radaitu an ibni." Ya Allah, sesungguhnya aku telah bersaksi kepadamu dan bersaksi kepada Rasulmu bahwasanya aku telah meridhoi putraku. Faqala sallallahu alaihi wasallam lil gulam, "Qul la ilaha illallah." Faqala la ilaha illallah wa mata. Kemudian Rasulullah mentalkin kembali si pemuda tadi, katakanlah la ilaha illallah. Baru kemudian pemuda tadi bisa mengucapkan la ilaha illallah famata. Kemudian baru laki-laki tadi meninggal dunia. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Alhamdulillah alladzi anqadha minan nar." Beliau berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka." Dijelaskan wa fi riwayatin anna hadza syab yuqalu lahu Alqamah. Diceritakan bahwasanya laki-laki tadi bernama Alqamah. Wa innahu kana katsiras salati wassiyam wassadaqah. Dia adalah seorang hamba yang banyak salat, banyak puasa dan banyak sedekah. Walakinnahu kana yu'thiru zaujatahu ala ummi. Akan tetapi dia terpengaruh oleh istrinya sehingga dia berbuat durhaka kepada ibunya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam hadara dafnah, dan Nabi Muhammad menghadiri pemakamannya. Kemudian beliau berkhutbah menyampaikan pesan kepada para khalayak ketika itu, "Ya ma'syarul muhajirin wal ansor." Wahai seluruh para kaum muhajirin dan ansor, "Man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa lebih mementingkan istrinya, barang siapa lebih mengunggulkan istrinya daripada ibunya, maka baginya adalah laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu sirafan wala adlan. Tidak akan diterima amal kebaikan wajib maupun sunnah. Illa an yatuba ilallah azza wa jalla. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhsina ilaiha wa yatlubu ridhaha, dan berbuat baik kepadanya serta memohon restu ridhonya. Faridallahu fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtihima. Maka sesungguhnya ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan kedua orang tua. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang sangat luar biasa, yaitu tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Karena sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua adalah jaminan kemudahan kehidupan kita, jaminan kelancaran rezeki kita, jaminan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk menyiapkan generasi-generasi yang nantinya senantiasa bisa berbakti kepada kedua orang tua. Diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab bahwasanya suatu ketika ada salah seorang laki-laki yang mengadu kepada beliau tentang kedurhakaan anaknya kepada dirinya. Kemudian fa'ahdhara Umar al-walad wa atabahu ala uquqi abihi. Kemudian sahabat Umar memanggil anak tadi untuk menjelaskan tentang kedurhakaan yang telah dilakukan anak kepada orang tuanya. Faqala al-walad, kemudian si anak tadi berkata, "Ya Amirul Mukminin, alaisa lil walad hukukun ala abihi?" Apakah seorang anak itu memiliki hak-hak dari kedua orang tuanya? Kemudian sahabat Umar berkata, "Bala, benar." Qala, "Fama hiya ya Amirul Mukminin?" Kemudian si anak tadi bertanya,
hak-hak orang tua kepada anak itu apa saja wahai Amirul Mukminin? Qala Umar, kemudian beliau berkata, yang pertama antanqiya ummah, yaitu menyeleksi ibunya, artinya memilihkan ibu yang baik, ibu yang solih yang bisa mendidik agama. Yang kedua wayuhassina ismah, yang kedua adalah memperbagus namanya, artinya memberikan nama yang baik kepada seorang anak. Yang ketiga wayu'allimahul kitab, yaitu mengajarkan kepada seorang anak Alkitab atau Al-Quran. Qala al-walad, kemudian anak tadi berkata, ya Amirul Mukminin, inna abi lam yaf'al syai'an min dzalik. Sungguhnya bapakku tidak pernah melakukan 3 hal tadi. Amma ummi fa innaha zinjiyatu kanat limajusiyah. Ibuku adalah orang zinjiyah atau orang majusi. Waqad sammani ju'la ay khunfusa. Aku dinamakan ju'la ay khunfusa, kumbang. Walam yu'allimani minal kitab harfan wahidan. Dan dia tidak pernah mengajariku dari Al-Quran 1 huruf pun tidak pernah mengajar padaku. Faltafata Umar ila rajul wa qalalah. Kemudian sahabat Umar menoleh pada si laki-laki tadi dalam keadaan marah. Beliau berkata, jita tashku uquqa ibnak waqad aqaqtahu qabla an yu'aqiq. Sesungguhnya engkau telah mengadukan kepadaku tentang kedurhakaan anakmu kepadaku, dan sungguh engkau telah durhaka terlebih dahulu kepadanya sebelum dia durhaka kepadamu. Wa asa'ta ilaihi qabla an yusi'a ilaika, dan engkau telah berbuat jelek kepadanya sebelum dia berbuat jelek kepadamu. Sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi, yaitu tentang pentingnya mendidik seorang anak agar anak berbakti kepada kedua orang tua, dengan cara yaitu dimulai dari ibu yang baik, karena seorang ibu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Kemudian yang kedua adalah dengan memberikan nama yang baik, karena nama adalah bagian dari doa. Dan yang ketiga yaitu dengan cara mengajarkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebuah pedoman bagaimana seorang hamba beribadah pada Allah dan pedoman bagi seorang hamba untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Para pemirsa, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga keterangan-keterangan tadi memberikan manfaat untuk kita semuanya. Semoga puasa kita, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.